Nah itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita memuji Allah azza wa jalla yang telah kembali mempertemukan kita di dalam majelis al-ilmu di malam Jumat, melanjutkan kajian kitab Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Ikhwan sekalian, kita masih di bab yang ke-6 atau di poin yang ke-6, babun minasyirki lubsil halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab penjelasan termasuk kesyirikan memakai gelang, kalung, atau yang selain dari keduanya, dimaksudkan untuk diyakini bahwasanya benda tersebut bisa mengangkat musibah bala atau menolak musibah yang akan menimpa. Ini adalah bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menurunkan ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sampai di pekan yang lalu kita memasuki hadis dari Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lah. Salam. Wa fi riwayatin man ta'allaqa
tamimatan faqad asyrak. Ini hadis yang sedang kita jelaskan di bab ke-6 ini. Dan di pekan yang lalu sudah kita jelaskan apa arti dari tamimah, serta umumnya dahulu terbuat dari apa tamimah itu. Ada yang bisa menyebutkan apa itu tamimah? Apa itu tamimah? Tulang-tulang. Apa itu tamimah? Bahan-bahannya. Untayan yang biasa mereka gantungkan yang umumnya terbuat dari tulang-tulang. Sesuatu yakni terbuat dahulunya dari tulang-tulang. Oke. Yang mereka menggantungkan benda tersebut pada anak-anak mereka, anak kecil mereka, dimaksudkan untuk menolak bala atau sesuatu yang buruk yang akan menimpa mereka. Itu disebut tamimah. Allaqaha muta'allaqan biha qalbu fi talabi khairin aw daf'i syarrin. Disebutkan tamimah ini dia berpengaruh kepada hati orang yang memakainya atau orang yang memakaikan kepada orang lain. Sangat bergantung sekali di dalam mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Jadi tamimah ini dia digunakan sangat berpengaruh kepada orang yang memakaikan untuk orang lain kah, atau dia sendiri yang memakai untuk dirinya sendiri. Dari sisi inilah tamimah dikatakan sebagai sebuah kesyirikan, karena diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ini yang sering kita ulang-ulang, mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Kemudian dibawakan beberapa penjelasan dari para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Al-Munziri di pekan yang lalu ini. Kemudian Al-Imam Abu Sa'adat, oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir dinukil juga tentang arti dari tamimah. Bentuk jamaknya adalah tamaim. Tamimah bentuk jamaknya adalah tamaim. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala atammallahu lah du'aun alaihi." Maka Allah tidak akan memberikan keselamatan kepada orang yang memakai benda tersebut. Tidak akan Allah sempurnakan apa yang diinginkan dari orang tersebut. Ini merupakan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menggunakan tamimah, bagi orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada tamimah. Maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, Allah tidak akan berikan keberuntungan kepada orang tersebut. Kemudian disebutkan wada'ah, wa man ta'allaqa wada'atan, wa man ta'allaqa wada'atan. Apa itu wada'ah? Ada kan dalam hadis wada'atan? Antum melihat matan dari hadisnya. Kemudian Rasul bersabda, wa man ta'allaqa wada'atan. Temu? Terjemahkan. Barang siapa menggantungkan barang siapa menggantungkan wada'ah. Apa itu wada'ah? Dijelaskan di sini, syai'un yukhraju minal bahri yushbihu as-sadaf yataquna bihi al-ain. Wada'ah adalah benda yang didapatkan di lautan. Ya, wada'ah adalah
benda yang berasal dari laut gitu. Atau orang mendapatkannya di lautan. Mirip dengan kulit kerang. Ya pokoknya benda ini dikeramatkanlah, dijadikan sebagai jimat gitu. Wada'ah itu ya disebutkan sesuatu yang diambil dari lautan, dia menyerupai kulit kerang. Tahu kulit kerang ya? Iya. Ya itu apa? Iya. Nah, kulit kerang dia. Seperti kulit kerang. Di sini ada kerang yang warna hijau itu. Yang putih yang ada serat-seratnya itu kulitnya. Oh iya. Nah, seperti kulit kerang itu dijadikan jimat, disebut wada'ah. Digunakan untuk menghindari seseorang dari ain, menghindari dari ain, mata jahat ain. Itu disebut sebagai wada'ah. Dia benda yang berasal dari lautan seperti kulit kerang, tak apalah. Intinya dia dijadikan sebagai jimat. Itu wada'ah secara bahasa seperti itu. Ya, wada'ah orang Arab memahaminya seperti itu, dari laut seperti kulit kerang, dan dia digunakan untuk menghindari dari ain, mata jahat. Fala wada'allahu lah la ja'alahu fi da'atin wa sukun. Qala Busadad wa hadha du'aun alaihi. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menyempurnakan urusannya, tidak akan mengabulkan urusannya dan seterusnya. Ya, siapa yang pakai tamimah, siapa yang pakai wada'ah tidak beruntung, sudah jelas, tidak beruntung. Suwe. Itu kesimpulan gampangnya, tidak akan ditolong oleh Allah dan akan digantungkan kepada tamimahnya, keyakinannya, nasibnya. Dia akan bergantung kepada jimat tersebut, bukan kepada Allah. Itu merupakan bentuk sisaan dari satu sisi. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pun mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dengan sharih tegas, siapa yang memakai tamimah maka ia telah berbuat syirik. Siapa yang memakai tamimah maka ia telah berbuat syirik. Maka dilarang, dan ini nas hadis yang mengatakan menggunakan tamimah adalah syirik. Memakai tamimah adalah syirik. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa innama ja'alaha syirkan? Li'annahum aradu daf'al maqadiril maktubati alaihim. Kenapa dikatakan memakai tamimah sebagai sebuah kesyirikan? Dikarenakan mereka menginginkan merubah takdir yang Allah sudah takdirkan ke atas orang tersebut. Jadi dengan memakai tamimah, dengan anggapan mereka, hal-hal yang buruk tidak akan menimpa mereka itu. Maka itu dijadikan sebagai kesyirikan. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali Allah Azza wa Jalla. Walaupun seluruh manusia berusaha untuk menghalangi keburukan yang akan menimpa kita, maka tidak akan bisa terjadi. Tetap akan terjadi. Walaupun seluruh manusia berusaha melindungi kita, kalau hari itu kita jatuh, maka akan jatuh. Tamimah dan seterusnya tidak bisa menghalangi takdir yang sudah Allah tetapkan. Walaupun seluruh manusia, seluruh alam semesta ini lagi berusaha melindungi kita, kalau sudah Allah takdirkan cilaka, ya akan cilaka pasti. Sebaliknya, kalau Allah sudah takdirkan kepada kita mendapatkan manfaat, mendapatkan kesenangan, walaupun alam semesta lagi menghalang-halanginya, nggak akan bisa mereka. Pasti kita akan mendapatkan manfaat itu. Pasti kita akan mendapatkan manfaat tersebut. Ini diantara faedah beriman kepada takdir. Ini diantara faedah beriman kepada takdir.
Di sini disebutkan sisi kesyirikannya karena mereka ingin menolak takdir yang sudah Allah tetapkan kepada mereka itu dengan memakai tamimahnya, beranggapan tidak akan tertimpa madorot. Wa talabu daf'al adza min ghairillahi alladhi huwa dafi'uh. Dan mereka secara tidak langsung otomatis ya menginginkan dari memakai tamimah-tamimah tersebut agar musibah-musibah atau bahaya-bahaya yang telah ada pada mereka akan hilang. Padahal tidak ada yang bisa mengangkat bahaya, musibah dan seterusnya kecuali Allah saja, bukan tamimah itu, bukan jimat tersebut, bukan jimat yang mereka gunakan, yang mereka yakini. Karena bab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tujuannya ada dua. Memakai benda-benda tersebut tujuannya ada berapa? Ada dua. Yang pertama yang pertama menolak madorot sebelum terjadinya. Yang kedua mengangkat madorot setelah terjadinya. Ada dua. Ini yang paling ringkas ya. Tujuan orang memakai benda-benda jimat ini dijadikan atau dikategorikan sebagai sebuah kesyirikan dikarenakan mereka keyakinan yang pertama adalah dengan memakai jimat-jimat tersebut maka madorot yang akan menimpa mereka nggak jadi, nggak kena. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa jadi kesyirikan? Yang kedua, mereka meyakini dengan memakai tamimah dan jimat-jimat tersebut, kalau sudah tertimpa musibah, maka dia akan hilang, akan terangkat, hilang gitu. Coba baca itu tarjamahnya. Coba kita lihat judul poinnya deh. Di awal coba baca. Apa kata beliau? Bab, coba. Tentang poin ke-6 itu. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah? Apa beliau katakan? Bab termasuk bab termasuk syirik memakai gelang, benang dan lainnya untuk mengangkat bala atau menolaknya. Nah, untuk mengangkat bala atau menolaknya. Mengangkat bala setelah terjadinya, sudah kejadian. Oke? Menolak bala sebelum kejadian. Dengan memakai jimat itu, maka kedua ini nggak akan terjadi gitu. Maka disebut sebagai sebuah kesyirikan. Amalan tersebut dinilai oleh syariat sebagai kesyirikan. Kenapa? Disebutkan dalilnya oleh beliau di surat Az-Zumar di ayat ke-38. Untuk melihat di situ di buku aja, nggak usah jauh-jauh buka mushaf. Karena pertama beliau menurunkan surat Az-Zumar ayat ke berapa? Ke-38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alayhi tawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, musyrikin dan seterusnya, para penyembah berhala, bagaimana menurut kalian tentang Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah? Apakah ketika Allah menghendaki kepadaku madorot, Tuhan-Tuhan kalian bisa menghalangi madorot tersebut? Maka jawabannya jelas tidak. Atau ketika Allah menginginkan kepadaku sebuah manfaat rahmat, apakah Tuhan-Tuhan tersebut bisa menghalangi rahmat tersebut? Maka jawabannya adalah tidak.
Qul hasbiyallah, cukuplah Allah bagi saya, dan kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Jadi bukan dikembalikan kepada jimat untuk menghilangkan musibah baik sebelum atau setelah terjadi. Maka keyakinan seperti ini dikategorikan sebagai kesyirikan, memakai gelang, benang, cincin, kalung, dan lebih luas lagi banyak sekali ya, memakai gesper, tahu gesper, ikat pinggang. Kalau diyakini seperti ini, jadilah dia syirikan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sering sudah kita kasih tahu, seperti memakai cincin terbuat dari batu kali, dari batu apa, itu tidak termasuk dari kesyirikan. Dari batu akik tidak termasuk dari kesyirikan, selama tidak meyakini cincin tersebut memiliki kekuatan supranatural yang bisa menolak musibah baik sebelum terjadi atau setelah terjadinya, maka tidak mengapa, tidak termasuk dari kesyirikan. Jadi sebenarnya inti permasalahannya adalah ketika meyakini sesuatu yang syariat tidak menilai itu bisa menolak manfaat, madarat dan mendatangkan manfaat, maka dia yakini, jadilah dia kesyirikan walaupun nggak pakai apa-apa. Kalau lebih luas lagi, walaupun nggak pakai apa-apa, dengan suara burung nih seperti ini, dan kita nggak pakai burung itu, taruh dilahirkan nggak? Suara burung seperti ini, kita yakini kalau ada burung demikian akan mati penghuni sekitar kebun tersebut. Walaupun dia nggak pakai apa-apa kan, betul tidak? Ada burung atau dia lihat sesuatu kan nggak dipakai. Intinya itu sebenarnya bukan pakai atau tidaknya, tapi di sini dijelaskan tentang kalau orang pakai jimat dengan keyakinan seperti ini bagaimana hukumnya, maka dijawab sebagai kesyirikan. Lebih luas lagi sebenarnya kalau meyakini karena terhadap sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak madorot, tapi syariat tidak menilai itu bisa menolak manfaat, tidak bisa menolak madorot dan mendatangkan manfaat, maka jadi kesyirikan walaupun nggak pakai apa-apa, walaupun tidak memakai apa-apa. Tapi di poin ini adalah jimat yang dibahas, yang digunakan oleh seseorang, yang dipakai oleh seseorang dengan tujuan apa tadi? Dua. Pertama, menolak musibah sebelum terjadinya. Yang kedua adalah mengangkat musibah setelah terjadinya dengan pakai gelang dan seterusnya deh, apa aja boleh. Kalau keyakinan yang seperti dua tadi yang disebutkan minimal, maka dinilai oleh syariat sebagai sebuah kesyirikan dan dilarang, tidak diperbolehkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beliau membawakan riwayat dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata al-musannif penulis, semoga Allah merahmati beliau, wal ibni Abi Hatim, dari Ibnu Abi Hatim, dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya Hudzaifah pernah melihat seseorang, rajulan mubham, nggak disebut siapa namanya dan seterusnya,
mubham disebutnya, rajulan, seorang. Dilihat oleh Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Di tangannya ada khaitun. Apa khaitun? Di tangannya ada benang atau bisa dijadiin gelang gitulah. Khaitun, benang. Untuk ketemu enggak? Di situ ada kan? Nah. Minal humma, dia memakai benang tersebut dikarenakan demam. Ya, demam, dia pakai benang tersebut. Faqata'ahu. Lalu Huzaifah menariknya, melepasnya, ditarik, lepas. Seraya membaca firman Allah di surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka melakukan kesyirikan. Tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka melakukan kesyirikan. Ini ayat tentang musyrikin. Bahwasanya tauhid rububiyah mereka dicampuri dengan kesyirikan mereka terhadap tauhid uluhiyah. Mereka beriman bahwasanya menciptakan langit dan bumi adalah Allah, namun di saat yang sama mereka melakukan kesyirikan. Siapa? Arab jahiliyah dulu seperti itu. Mereka meyakini Allah yang menciptakan. Banyak ayat-ayatnya. Kita pernah bacakan di Syarah Al-Qawaidul Arba tentang ayat-ayat bahwasanya musyrikin mengakui Allah sang pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Dan keimanan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Si musyrikin ini beriman yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya siapa? Allah. Tapi di dalam penyembahan kepada Allah mereka campuri. Mereka masih menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Maka Allah mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidak beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah bersama dengan keimanan mereka itu mereka melakukan kesyirikan. Yakni keimanan mereka terhadap tauhid rububiyah. Tapi tidak selamat dalam tauhid uluhiyah. Pakai benang, ditarik dikarenakan demam. Seraya membaca ayat ini. Mensyarahnya di sini akan dijelaskan. Ini sedikit tarjamah biografi dari Ibnu Abi Hatim. Nah, untuk baca dari penjelasan di kitab ini tentang sedikit tarjamah atau biografi dari Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Qala dakhala Huzaifatu ala maridin fara'a fi 'udduhu sayran faqata'ahu Auza'ahu thumma qala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa hum musyrikun. Tidak jauh beda dengan riwayat yang kita baca sebelumnya. Ibnu Abi Hatim di sini diterjemahkan apa disebut tentang biografinya. Beliau wafat pada tahun 327 Hijriyah. Namanya huwal Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibni Abi Hatim. Abdurrahman ibni Abi Hatim. Muhammad bin Idris Ar-Razi At-Tamimi Al-Hawdhali Al-Hafidh Sahibu Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau punya kitab namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Wa tafsir, dan juga ada tafsirnya, ada tafsir Ibnu Abi Hatim. Ada tafsir Ibnu Abi Hatim. Itu sekitar berapa jilid ya? Saya agak lupa, mungkin 27 atau 30 jilid besar tafsir Ibnu Abi Hatim. Biasa di pondok-pondok pesantren itu ada. Beliau wafat pada tahun 327 Hijriyah. Kemudian Huzaifah, di sini ada tarjamah sedikit ringkas mengenai seorang sahabat Huzaifah namanya. Huwa Ibnul Yaman, wasmul Yaman Husail, musaggaran wa yuqal Hislun. Dikasih cuma saya kuning sedikit biografi beliau tentang nama dari Huzaifah bin Yaman dan
nasab beliau seperti apanya. Dan ayahnya sahabat, anaknya juga sahabat. Yaman itu sahabat, anaknya Hudzaifah juga seorang sahabat. Dan dia meninggal, ayahnya dalam peperangan Uhud. Jadi ayahnya ini meninggal dalam peperangan Uhud menurut satu riwayat yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia di perang Uhud. Wafat pada tahun berapa? Hudzaifah bin Yaman 36 Hijriah, di masa awal-awal pemerintahan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mata Hudzaifah fi awal khilafati Ali. Hudzaifah itu meninggal di awal masa pemerintahan dari Ali ibn Abi Thalib. Dan dia termasuk as-sabiqin al-awwalin minal muhajirina wal ansor, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk dalam agama Islam. Ya, antum banyaklah buku-buku yang menjelaskan tentang biografi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini juga tidak boleh kosong dari perpustakaan kita tentang biografi dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma ay 'anil humma wa kana juhal yu'alliquna tamaim wal khuyut wa nahima lidaf'il humma. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, dahulu atau wa kana juhal, kebanyakan orang-orang bodoh juga menggantungkan tamaim, kemudian benang-benang atau selainnya untuk menghilangkan penyakit panas, demam. Padahal kita dilarang untuk mencela demam panas. Yang nanti lihat di buku doa dan wirid karya Ustaz Yazid tentang larangan mencela demam. Ya, bagaimana tinjauan kedokteran juga sebenarnya demam itu bagus bentuk proteksi. Ini ada sesuatu benda-benda asing atau yang tidak dikenal oleh tubuh, maka dia akan signal panas. Ya, tapi ini untuk menghilangkan demam dia menggunakan tamaim dan khuyut, benang-benang, maka ini dilarang. Terus kalau demam boleh nggak diobatin? Boleh, nggak apa-apa. Dikontrol, dijaga jangan sampai lewat, meledak. Dikontrol, dijaga. Dengan apa? Dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat dan juga teruji secara klinis, secara kedokteran juga teruji. Boleh. Nah, kalau ini kan tidak dibenarkan oleh syariat dan secara kedokteran tidak ada hubungannya. Tamimah itu bisa menghilangkan demam. Di sini kan contohnya demam nih, sedang dicontohkan masalah demam. Padahal bukan itu aja, kasus demam aja bukan. Bukan berarti kalau sakit perut pakai tamimah boleh, bukan. Tapi sini lagi dijelaskan tentang demam. Orang-orang bodoh biasa menggantungkan tamimah untuk menghilangkan demam. Ya, jadi boleh menghilangkan demam atau dikontrol supaya nggak terlalu panas, boleh. Dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat dan juga teruji secara klinis juga boleh. Seperti apa contohnya? Dibayangin aja, nanti dijawab di rumah. Warawa Waki an Hudzaifah annahu dakhala ala maridin ya'udu falamassa 'uduhu fa idza fi khaytun fa qala ma hadha qala syai'un ruqya li fi fa qata'ahu wa qala law mata wa huwa 'alaik ma salaitu 'alaik. Dan juga riwayat yang lain dari Waki dari Hudzaifah, bahwasanya Hudzaifah pernah menjenguk seseorang yang sedang sakit. Menjenguk seseorang yang sedang sakit, maridun, sakit nih orang. Kemudian dia memegang anggota tubuhnya, entah tangan apa. Fa idza fi khaytun, tiba-tiba ada benang dipakai, ada benang dipakai. Hudzaifah bertanya, "Ma hadza, apa yang kau pakai ini?" Atau apa maksud engkau memakai benang ini? Lagi menjenguk ada sesuatu. Di sini nampak bagi kita bahwasanya para sahabat itu sangat bersemangat untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nggak enak rupanya mereka itu. Tidak pandang bulu, mau siapa lagi tetap mereka ajarkan kebaikan dan larang dari kemungkaran.
Dan ini juga bagus sekali memberikan nasihat di saat orang sakit. Itu biasanya keadaan jiwa seorang sedang lemah, sedang mengharapkan sekali kasih sayang dari Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla, khususnya muslim ya. Maka di sela-sela itu bisa kita memberikan nasihat. Ini orang seperti apa kita kasih tahu pelan-pelan. Ya, setelah ini kalau Allah masih beri kesempatan Bapak sehat, perbaikilah ya. Jangan lagi ke dukun gitu. Sholat 5 waktu senantiasa Bapak kerjakan. Sudah cukup. Jangan lama-lama. Jangan alhamdulillah nahmadu sampai setengah jam mati dia mati. Mati dia. Apa? Pasti capek orang. Mati kayak gigi. Enggak ya, ini kita lihat sikon lah ya, sikon enggak mesti kita nengokin orang, wah digembleng enggak. Ini kita ngambil faedah dari Huzaifah memberikan masukan nasihat kepada saudaranya muslim. Ya, dan tadi kita sedang sebutkan biasanya orang sedang sakit itu berharap sekali kasih sayang dari Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Ya, dan jiwa-jiwanya biasa tuh sedang mengharapkan kasih sayang dari Allah lah, mengingat. Ya, ada yang kalau lagi sakit dia sholat, kan ada. Kalau sehat dia enggak. Kasih nasihat boleh. Demikian, tapi dilihat juga situasi dan kondisinya gitu. Ya, jangan sampai lama-lama. Kita kata yang sakit, udah jeruknya aja keluarin, lamaan lu. Keluarin aja apelnya ya, misalnya. Tapi Huzaifah memberikan nasihat kepada seorang, dia jenguk sambil kasih nasihat karena melihat ada benang dipakai. Mahada, apaan nih? Apaan tuh? Qala syai'un ruqya li fi. Ini adalah yang saya pakai bisa ngeruqyah saya ini. Jadi maksudnya bisa menyembuhkan saya dari penyakit yang sedang saya derita. Ruqyah itu di masa jahiliyah dikenal tidak? Dikenal. Hanya Islam membereskan, merapihkannya saja. Dengan kalimat-kalimat yang digunakan bersumber dari Al-Quran atau zikir-zikir yang datang dari Rasulullah SAW dan jelas, terdengar jelas, diucapkan itu jelas dengan bahasa Arab jelas gitu ya. Itu dirapihin. Ada ruqyah-ruqyah jampi-jampi yang manggil-manggil jin, setan dan seterusnya, maka dilarang oleh syariat Islam. Nggak apa-apa ngeruqyah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam takut syirkun, selama itu tidak ada kesyirikan di dalamnya. Nggak apa-apa ruqyah. Di sini menandakan bahwasanya Arab jahiliyah juga mengenal ruqyah jampi-jampi. Jampi-jampi. Biasa. Di kasus ini juga demikian, dia pakai benang buat ngeruqyah saya gitu. Untuk meruqyah saya. Jadi ruqyah itu ada dari zaman dahulu. Hanya saja Islam datang merapikan lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang diucapkan harus bersumber dari Quran, dari zikir-zikir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jelas tidak dicampur adukan antara Quran dengan jampe-jampe mbah dukun itu. Awalnya saja Al-Fatihah, di tengah-tengahnya diselipkan sesuatu, maka ini tidak diperbolehkan. Namanya manggil-manggil jin dan juga syaitan. Makanya dilarang dalam Islam menolak sihir dengan sihir lagi, nggak boleh. Disantet oleh dukun, manggil dukun lagi untuk ribut sama dukun yang nyantet pertama. Ini dilarang oleh Islam, nggak boleh. Nusyrah namanya. Melawan sihir dengan sihir. Ada orang kesurupan, disantet sama orang, perutnya gede, buncit, dia datangkan lagi apa? Dukun. Nanti mereka ngadu kekuatan dengan cara-cara mereka, maka tidak dibenarkan, nggak boleh. Yang dibenarkan kita membacakan ruqyah tadi. Ruqyah suruh zikir pagi, zikir sore, suruh banyak baca Al-Quran atau diruqyah oleh salah seorang anggota keluarganya gitu. Tapi nggak ada juga suruh makan madu, suruh mandi air bidara, itu nggak ada itu. Bawang putih, bawang merah juga nggak ada itu. Kalau makan kurma 7 butir setiap pagi ada itu, menolak dari sihir. Itu kurma ajwa, kata Syekh bin Bas, umum aja boleh, nggak apa-apa. Afdolnya memang kurma ajwa, kurma Mas Widodo juga boleh. Tapi yang afdol emang kurma ajwa itu 7 butir ya setiap pagi. Itu ada juga di doa dan wirid. Itu bisa menolak sihir, boleh. Itu ada baru nas syariat menegaskan. Tapi kalau mandi daun bidara,
diulekin apa daun ini campur itu apa. Itu nggak ada seperti itu. Kan ada macam-macam itu, banyak di televisi itu banyak dijadikan konten-konten. Tolong alam dari mana itu? Dalilnya seperti apa itu? Air ini, air itu, air tajin, air ketuban, pokoknya banyak macam-macam deh. Nggak ada. Kalau kurma iya ada. Habatus sauda lah, segala macam, diulek dicampur apa, itu ada kan? Dibalurin nanti untuk nolak sirah, ada itu nggak ada. Yakni keterangannya dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu bahan-bahannya tradisional juga. Ada juga ginseng di situ, ada juga jahe. Di Arab ada ginseng dulu itu. Ada jahe apa dikira di sana ada pakai jahe juga. Enggak, ya ini alat-alat apa bahan-bahan itu sebagian di Arab kan dulu ada. Ya kan? Tapi Nabi tidak melakukan demikian, itu maksudnya. Paham nggak? Jadi dilarang membantah melawan sihir dengan sihir. Cukup diruqyahkan, suruh zikir pagi, zikir sore, amal ibadah secara umum saja. Itu orang suruh masuk kamar mandi, sholat, baca Quran, itu aja sudah. Jangan dipanggil dukun lagi untuk melawan santetnya itu. Dikirim. Perangnya tidak boleh. Atau dengan cara-cara ritual-ritual. Ya dengan tadi seperti saya contohkan, mandi daun bidara, apalah, ruqyah rumah dan lain-lain dengan disemprot. Udah sering deh kita ngasih tahu seperti ini ya. Semoga aku nggak kayak gitu maksudnya. Orang biarin aja deh. Salah nonton sih. Oh iya. Ruqyah li fihi faqata'ahu, lalu Huzaifah ini tarik itu benang, itu jimat. Seraya berkata, "Lau mutta wa huwa alaik, ma sholaitu alaik." Kalau engkau mati, engkau masih memakai gelang itu, kelakuanmu masih seperti itu, maka saya tidak akan pernah mensolatkan kamu. Maksudnya saya tidak akan ikut dalam sholat jenazah nanti kamu. Saya nggak ikut nolatin kamu nanti. Ini juga bentuk tahdiran, bentuk apa? Tahdir dari seorang sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dia nggak mau sholat kalau kamu masih pakai benda itu. Nanti kalau kamu mati, saya nggak mau ikut sholatin itu. Jadi tahziran dari Huzaifah. Wa fihi inkaru mithlu hadha wa in kana ya'taqidu annahu sababun fal asbabu la yajuzu minha illa ma abahu Allah ta'ala wa rasuluhu ma adami i'timad 'alaiha wa amat tamaim wal khuyut wal hurus wat talasim wa nahwi dhalik mimma yu'alliqul juhalu fa huwa syirkun yajibu inkaru wa izalatu bil qawli wal fi'li wa in lam ya'dan fi sahibu. Di dalam kisah ini terdapat pengingkaran. Kelakuan-kelakuan yang seperti ini diingkari. Ya, tidak dibenarkan apalagi didukung. Tidak dibenarkan apalagi didukung. Kalau kita punya kekuatan, boleh dengan tangan. Kalau iman kita kuat, bisa boleh dengan tangan. Dengan cara yang baik juga. Tidak langsung coba enggak. Tanya, Huzaifah nanya dulu gitu. Cabut. Kita bilang, boleh saya cabut ini Pak, ini enggak benar dalam Islam. Oh enggak boleh. Setahu ini gini-gini. Itu kalau kita imannya kuat kan, tertib inkar munkar beda-beda kan. Urutan inkar munkar, kekuatan kita dalam mengingkari kemungkaran kan beda-beda. Enggak bisa disamakan satu orang sama semuanya. Beda. Antara saya dengan antum dengan saya kan beda-beda. Ada yang bisa dengan tangan, ada yang bisa dengan mulut, dia ngasih tahu kan. Ada yang nggak bisa apa-apa, tapi hatinya dia mengingkari. Paling minimal saya nggak bisa, malah nggak bisa. Saya ngomong nggak bisa. Ngambil apalagi, main cabut saya nggak bisa. Bukan keluarga saya juga nggak kenal, cuma teman kerja, teman-teman biasa. Saya ngomong juga nggak berani, karena di hadapan orang banyak misalkan. Takut dia ngomong, ngasih tahu ini nggak boleh, takut. Minimal dia mengingkari dengan hatinya. Itu minimal. Ya, diingkari kata Syekh di sini. Wa in kana ya'taqidu annahu sababun. Walaupun orang yang menggunakan jimat tersebut meyakini itu adalah sebab. Ini kan inti permasalahan kita juga. Itu sebab. Bahwasanya tamimah jimat adalah sebab untuk menolak madorot.
baik sesudah atau sebelum terjadi. Fal asbab, perhatikan antum, garis bawahi boleh itu. Fal asbabu la yajuz minha illa ma abahallahu ta'ala wa rasuluh. Sebab itu tidak diperbolehkan kecuali sebab tersebut dibenarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Seperti sebab untuk menghilangkan lapar, apa? Makan. Dibenarkan secara syariat? Boleh, enggak apa-apa. Wakulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Boleh. Ya, sebab apalagi yang diperbolehkan syariat? Sakit, berobat, boleh atau tidak? Untuk mengambil sebab, boleh tidak? Boleh. Nanti berobatnya dilihat sesuai dengan syariat atau tidak. Ambil sebab itu yang dibolehkan saja oleh syariat Allah dan Rasulnya. Ada i'timad alaiha. Oh, ini bukan garis lagi, dilingkari. Iya, kita mengambil sebab, iya kita berusaha, namun tidak boleh kita menggantungkan keyakinan kita terhadap sebab-sebab tersebut. Tetap yang memberikan manfaat, menolak mandorot adalah Allah. Kita ke dokter, keyakinan kita yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Ini ngambil sebab saja. Nggak boleh kita gantungkan kepada sebab tersebut. Paham nggak? Ini sebenarnya kan penjelasan yang dalam sekali. Tauhidnya ini nggak main-main penjelasannya. Boleh mengambil sebab selama sebab-sebab tersebut Allah bolehkan. Namun kita jangan bersandar kepada sebab juga. Karena memang yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Ingin memiliki anak, mengambil sebab yang dibenarkan oleh syariat, yaitu menikah. Ada orang sampai meninggal dunia nggak punya anak juga. Intinya yang memberikan anak siapa? Allah. Walaupun dia sudah melakukan sebab yang dibenarkan oleh syariat, kita nggak bisa bergantung di situ. Ini bentuk usaha kita aja. Paham nggak? Seperti sakit, berobat, apa kita ke dokter. Itu kan mengambil sebab yang dibenarkan. Namun nggak boleh kita bersandar kepada sebab tersebut. Karena kembali yang menakdirkan, menyembuhkan adalah Allah lagi. Ammat tamaimu wal khuyutu wal huruzu wal talasimu wa nahwu dzalika mimma yu'alliquhul juhal fa huwa syirkun. Adapun tamimah, benang-benang, benang-benang, tulang-tulang, tolasim itu azimat, jampi-jampi atau isim-isim. Lebih gampang lagi jimat, ya udahlah. Jimat. Dan yang selainnya mimma yu'alliqul juhal, yang digantungkan, yang dipakai oleh orang-orang bodoh, fa huwa syirkun. Itu adalah kesyirikan. Yajibu inkaruh wa izalatuh bil qali wal fi'li wa in lam ya'zan fi sahibu. Itu merupakan kesyirikan. Wajib kita untuk mengingkarinya, memusnahkannya, menghilangkannya, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, walaupun tidak diizinkan oleh pemiliknya. Tetap kita ingkari, baik dengan ucapan atau perbuatan. Perbuatan itu bisa diambil, dikubur, dibuang, bakar langsung. Dan ucapan tadi, setahu memang nggak boleh. Yajib inkaru, wajib kita untuk mengingkarinya. Ya, apalagi ini kalau terjadi naudzubillah kepada orang-orang yang dekat dengan kita, seperti karib dan kerabat. Kenapa kita bisa mengingatkan dia tentang hal-hal yang lain? Tentang ini kita nggak berani ngomong. Padahal dia karib kerabat kita kan? Kenapa kita bisa WA dia dalam hal-hal yang lain, nggak bisa WA tentang ini? Kenapa kita bisa nelpon bertanya tentang hal-hal yang lain kepada saudara kita, tapi untuk ini kita nggak bisa? Apa salahnya kita menyampaikan? Ya om, nggak boleh, tante nggak boleh, kakek nenek ini tidak diperbolehkan. Ya, dan cara-cara menyampaikan kita atur sendirilah, tidak langsung to the point. Bisa juga kita ngomongin mobil, ngomongin motor, ngomongin pesawat, ngomongin mudik, liburan dan lain-lain.
So di ujung-ujung ngomong-ngomong tuh cincin masih dipakai nggak? Masih nih, buang dong. Gitu kan bisa terakhirnya. Ngomong-ngomong masih suka ke dukun nggak? Masih, wajib itu. Ikar, jangan ke dukun, ngapain dukun? Kan bisa seperti itu. Ngomong apa aja dulu awalnya, nanya kabar, lain-lain baru masuk ke sini. Jangan juga kita amar ma'ruf langsung aja. Assalamualaikum, salam om, sehat tuh cincin? Marah, cincin lu, ponakan lu nggak ditanya kok langsung cincin, marah orang kan? Ya, basa-basi dulu lah, sedikit, basa-basi baru. Ini wajib kita ikari, apalagi pada karib kerabat kita. Banyak sekali kan mereka mungkin yang masih belum paham tentang dakwah tauhid ini, dakwah sunnah ini. Dan bisa kita kirimkan itu majalah, bisa kita kirimkan artikel, bisa kita kirimkan mungkin link YouTube yang membahas hal tersebut. Karena kan wasilah itu banyak sekali, wasilah dakwah banyak. Betul tidak? Banyak sekali. Bisa kita sampaikan, wajib diingkari. Itu pengingkaran yang paling besar adalah mengingkari kesyirikan. Kemungkaran yang paling mungkar itu adalah kesyirikan. Sebagaimana ma'ruf yang paling ma'ruf itu adalah tauhid. Amar ma'ruf yang paling ma'ruf adalah menyuruh kepada tauhid. Kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Maka itulah yang dimulai oleh para nabi dan rasul. Semuanya itu dulu. Amar ma'ruf nahi munkar adalah masalah tauhid dan juga syirik dulu, bukan dari yang lainnya. Walaupun tidak diizinkan oleh pemiliknya. Nah, jangan telan mentah-mentah ya. Kita lihat sitkonnya, kita jangan baca perkataan ulama langsung tak nggak diizinin, di sini boleh. Pokoknya ambil colong. Kita lihat ya, kita lihat situasinya, kondisinya seperti apa. Nah, kita ambil aja punya orang. Gebugin loh, bukan diterima dakwanya malah digebugin, dibenci nanti. Oh ini katanya nggak diizinin, nggak apa-apa. Itulah perlunya bimbingan. Qauluhu sudah isya ini, sedikit lagi kita habisin. Kemudian tadi Hudzaifah membaca ayat surat Yusuf nomor, berdalil dengan surat Yusuf nomor berapa? Ayat 102. Kemudian Hudzaifah sambil membacakan. Nah, ini juga termasuk kesuksesan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bahwasanya ma'ruf itu harus yang dinilai ma'ruf oleh syariat. Munkar itu adalah betul-betul yang dinilai munkar oleh syariat. Kita sudah jelaskan di kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, jadilah salafi sejati, pernah kita jelaskan kan? Jadi yang dikatakan ma'ruf adalah apa yang dinilai ma'ruf oleh syariat. Sebagaimana kemungkaran itu adalah yang dinilai mungkar oleh syariat. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran padahal itu ma'ruf. Jangan sampai kita menyuruh kepada ma'ruf itu padahal munkar. Harus ada benang merahnya. Ma'ruf yang dinilai oleh syariat, mungkar yang dinilai oleh syariat. Jangan hal yang tidak diperintahkan oleh syariat kita perintahkan, yang tidak dilarang kita larang. Karena kelemahan orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri diingkari. Paham? Hudzaifah di sini membawakan ayat surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah melainkan mereka juga melakukan kesyirikan. Istadalla Hudzaifatu radhiyallahu anhu bil ayati anna hadza syirkun. Hudzaifah berdalil dengan surat Yusuf tadi bahwasanya perbuatan tersebut pakai pakai benang, gelang, cincin merupakan kesyirikan. Terus kita wajib tidak membawakan ayat ketika amar ma'ruf nahi munkar. Wajib tidak? Enggak, boleh juga tidak membawakan ayat. Yang penting kandungannya kita tahu itu dilarang oleh syariat. Seperti meninggalkan sholat. Jangan ninggalin sholat. Kita nggak mampu nurunin ayatnya, wajib atau tidak? Enggak, sesuai kemampuan kita. Hatta dia ustadz, kalau tidak dituntut untuk mengeluarkan ayat secara umum saja boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Jangan pak minum cap buaya itu.
cap kucing, jangan Bapak Min, nggak boleh, haram. Nggak harus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya, ini lagi di pos ronda nih, segitunya lu di pos ronda nih, lagi santai, lagi jual beli, lagi beli roti apa, Allah berfirman. Nggak juga, walaupun kita tahu gitu ayatnya, enggak. Kecuali kalau dia tanya, emang iya diharamkan? Iya. Dia minta bukti, mana buktinya Pak? Nah, nanti saya panggil Ustadz saya. Itu lu tuh kerjanya begitu. Nanti saya lihat Ustadz saya dulu. Hah? Pada songong sih kayak Ustadznya ngasih PR, lagi nyuci motor, lagi apa? Apaan nih? Itu lu. Jadi nggak harus kita bacakan ayat. Walaupun kita Ustadz, dai, ulama, nggak sikon lah kita kalau marah saja. Kecuali ditanya baru boleh kita bacakan, itu afdol demikian. Tapi enggak, kita lagi pos ronda, lagi santai apa, ketemu pinggir jalan. Sholat wajib tepat waktunya. Rasulullah SAW bersabda, enggak juga, enggak. Tidak harus seperti itu. Ya. Namun di sini contohnya sahabat-sahabat jelas ahli ilmu. Dan itu masa-masa ilmiah, jelas masa-masa ilmiah, sudah dalil semua berantakan di sana. Ini sahabat besar Huzaifah ibnul Yaman. Kalau kita nggak perlu lah. Kecuali kalau ditanya, ya kalau ditanya maka boleh kita untuk membawakan ayat atau hadisnya. Toyib. Kalau kita nggak hafal nanti kita kasih tahu besoknya atau bagaimana kita atur. Wa qalu toyib. Fafihi sihatul istidlal ala syirkil asgor bima anzalahu Allah fi syirkil akbar lisumulil ayah wa dukhulu fi musamma syirki wa taqaddama ma'na hadhil ayatu an Ibni Abbas wa ghairuhu wallahu a'lam. Wa fi hadhil athar an sahaba ma yubayinu kamal ilmi. Apa kamal? Kamalun. Kamil, kamal. Qiraah kamalun. Luar biasa. Jamal. Kamal apa kamal? Baru kemarin. Maka rabutan terus sih lo. Jadi otaknya beku. Ma yubayinu kamal ilmihim bitauhid wa ma yunafihi au yunafi kamalihi au yunafi kamaluhu. Terakhir kita tutup, disebutkan di sini di dalam kisah ini terdapat sahihnya beristidlal bahwasanya syirik kecil adalah hal-hal yang akan membawa kepada syirik besar. Sihatul istidlal lisumulil, karena ayat ini mencakup kecil dan juga besar nantinya. Wa dukhulu fi musamma syirki, dan syirik kecil juga masuk dalam keluarga besar kesyirikan. Yang namanya aja syirik. Karena syirik ada dua, ada kecil, ada besar. Itu sebagian ulama membagi seperti itu. Kemudian ada yang membagi lagi syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ketiga itu pembagiannya. Wa taqaddama ma'na hadhil ayat an Ibni Abbas wa ghairihi wallahu a'lam. Dan sudah kita lewati tentang tafsiran ayat ini dari Abdullah bin Abbas. Ya, enggak tahu antum ingat apa enggak. Wa fi hadhil athar an sahabat, dan di dalam riwayat ini kisah dari sahabat Huzaifah, ma yubayinu kamala ilmihim bitauhid wa ma yunafihi. Dari kisah Huzaifah ini kita mengetahui bahwasanya para sahabat itu sempurna ilmu mereka terhadap tauhid. Sempurna. Kamal itu artinya sempurna. Oh iya, biasa itu. Lagu-lagu lama itu. Tadi yang lebih pintar lagi, tadi saya mau bilang itu, nah itu lebih lagi. Kalau yang ditoki itu yang begitu itu. Dari kisah ini jelas bagi kita tentang sempurnanya ilmu para sahabat terhadap tauhid dan apa yang bisa menafikan dari tauhid tersebut. Ya, wallahu a'lam. Sampai sini kalau ada pertanyaan, tafadhol. Kamalun. Ya. Baik, pertanyaan. Wah, tisu habis ya. Selesai bab ke-6 ini. Insyaallah ya. Kita lanjut lagi nanti insyaallah bab ke-7 Syawal ya. Setelah Lebaran insyaallah taala.
Tapi sampai di sini pertemuan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.